Waalaikumsalam. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya untuk wawancara kali ini. Kebetulan saya mendapatkan tugas untuk wawancara dengan mengenai dilema etika. Mungkin Bapak selama ini sudah pernah mengalaminya. Kira-kira di sekolah ini ada tidak yang memiliki kasus bahwa seorang guru itu seenaknya saja memberikan nilai pada siswanya? Kemudian bagaimana cara jenengan mengidentifikasi dilema etika tersebut? Terima kasih atas pertanyaan Bu Mia. Memang seringkali kita di sekolah mendapat kasus tersebut. Seorang guru kan memang profesinya, tapi mungkin di saat di lapangan atau apa, beliaunya punya suatu hal yang dapat mengindikasikan harus apa ya, mungkin harus mengambil nilai tanpa dasar gitu, mungkin ada gitu. Dan jika itu memang ada ya, tentunya kita sebagai pembina lembaga ya harus menginvestigasi dulu kebenarannya, entah itu baik secara langsung ke personalnya ataupun kita secara diam melihat mencari informasi yang akurat terkait hal tersebut. Itu mungkin yang kita lakukan ketika sudah ada indikasi benar, ya mungkin kita lanjutkan hal tersebut. Lalu ketika ada kasus seperti itu, Bapak, kira-kira dilema etika yang terjadi itu apa? Kan ada beberapa dilema etika yang bisa kita terapkan ketika kita mendengar sebuah kasus. Ketika seorang guru ini bisa kita kategorikan dilema etika yang mana? Ya, mungkin kita lihat dari sudut pandang, dari sudut pandang dari gurunya ataupun juga sudut pandang dari siswanya. Mungkin saja dari ada sesuatu itu kemampuannya kurang, bahkan gurunya sudah berulang kali baik pengajaran atau ujian khusus, ternyata tetap saja mungkin karena satu hal apa gurunya tugasnya berapa, ini lebih nilai lah ya apalah sepantasnya karena kasihan tadi jadi seperti itu. Tapi kalau kita lihat aja dulu, lihat aja dulu sudut pandangnya bagaimana, alasannya itu apa. Nah, kalau sudah benar, sudah apa informasinya, mungkin kita bisa musyawarahkan apakah yang seperti ini, apakah itu seperti itu. Kita harus menginvestigasi sebenarnya yang terjadi. Akibat sebabnya itu apa. Terima kasih. Kemudian kira-kira bagaimana Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus ini? Karena sama-sama mengandung nilai benar. Di satu sisi siswa memang harus diberikan nilai tambahan, walaupun seorang guru itu tidak berdasarkan sumatif atau formatif yang dilakukan, tapi guru tersebut sudah mengetahui kemampuan siswa ini, ataupun karena untuk menjaga integritas sekolah itu. Jadi kira-kira pertimbangan apa yang menjadi keputusan Pak Budi dalam kasus ini? Kita ajak dulu bersama dengan guru, mungkin bisa menceritakan kronologisnya kenapa melakukan hal tersebut. Jika memang diperlukan, mungkin ya kita panggil juga pihak orang tua atau siswa sendiri. Kalau memang butuh entah itu pihak lain, ya kita panggil juga mungkin komite, mungkin rekan guru yang lain, ataupun pengawas kita sharing aja. Ternyata jadi kasus ini kenapa? Jika sudah bisa diselesaikan antara dengan guru mungkin tidak perlu, tapi jika diperlukan ya kita panggil semua, menggandeng semua stakeholder. Iya. Betul. Kira-kira dalam penyelesaian kasus ini kan kita sudah bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, utamanya teman sejawat, kemudian utamanya juga guru tersebut sendiri, mengapa alasannya
mereka memberikan nilai seenaknya. Justru bukan seenaknya sih, seorang guru itu pasti tahu gitu, tahu sampai di mana kualitas siswanya tersebut. Lalu kira-kira ada tidak Bapak melakukan langkah-langkah atau sebuah prosedur untuk menyelesaikan kasus ini dari apa yang sudah Kak lakukan? Dalam satu kasus kan mungkin yang pertama kita tunggu laporan dulu. Ada tidakkah laporan, adakah informasi itu. Nah, kalau memang ada, lalu kita ke selanjutnya investigasi. Itu seperti tadi yang saya bilang, apakah kita secara terang-terangan dulu atau kita senyap dulu. Nah, sampai benar-benar laporan tersebut, informasi tersebut akurat. Nah, ketika sudah akurat, kita investigasi ke tindak lanjut berikutnya. Kita panggil setelah kita panggil, kita investigasi, kita cari, kita analisa kenapa alasannya. Mungkin bukan hanya guru, juga siswanya. Jika di program berikutnya, ya tadi seperti tadi, pemanggilan pihak terkait, mungkin orang tuanya juga kita perlu panggil, atau juga kita perlu dengan komite sekolah, apapun juga. Jika pun memang tingkat kesulitannya sangat sulit, ya mungkin perlu juga perlu pengawas. Nah, jadi intinya kita mengambil keputusan itu tidak buru-buru. Kita lihat dulu alur ceritanya itu bagaimana dari awal sampai akhir. Ya tadi seperti tadi, pemanggilan pihak terkait, mungkin orang tuanya juga kita perlu panggil, atau juga kita perlu dengan komite sekolah, apapun juga. Jika pun memang tingkat kesulitannya sangat sulit, ya mungkin perlu juga perlu pengawas. Nah, jadi intinya kita mengambil keputusan itu tidak buru-buru. Kita lihat dulu alur ceritanya itu bagaimana dari awal sampai akhir. Setelah Pak Budi tadi bisa mengambil sebuah keputusan untuk kasus ini, apakah masih perlu melakukan refleksi atau evaluasi dari kasus ini, dari keputusan yang sudah diambil? Pastinya perlu, dan kita kan tidak ingin hal tersebut terjadi lagi. Nah, jadi bagaimana, apakah putus kemarin sudah cukup baik atau masih kurang baik? Jika memang sudah cukup baik, nah kita evaluasi, perlu peningkatan lagi. Jika kurang baik, ya kita evaluasi lagi bagaimana agar lebih baik lagi gitu. Kalau ini ya kita musyawarahkan lagi, kita sepakati lagi, kita analisis lagi, kenapa kok tetap, misalkan tetap, kenapa kok tetap, nah, kalau sudah berubah ya berubah. Lalu kira-kira hal apa yang Pak Budi anggap paling efektif untuk menyelesaikan kasus ini? Yang paling penting mungkin kita komunikasi, jadi musyawarah, kita duduk bareng, kita bahas bersama sebab akibatnya dari awal sampai akhir itu, terus kita temukan solusi bersama untuk sekolah. Lalu kira-kira dalam pengambilan keputusan ini tadi ada tidak halangan ataupun hambatan yang ada yang Pak Budi alami dalam pengambilan keputusan yang kita ini? Pastinya ada, pastinya halangan itu ada. Kita kan berbeda Sudut pandang, pandang. berbeda mungkin juga apa ya, tingkat pendidikannya. Kita melihat orang tua, kan ada yang lulus SD, ada yang lulus, kan pola pikirnya berbeda. Untuk menyampaikan atau mengkomunikasi itu kan perlu mungkin apa ya, seninya apalagi di desa gitu. Seni komunikasi. Apalagi di desa kan tidak sama dengan yang di kota yang sudah mungkin berpendidikan, memahami bagaimana caranya. Ya itu. Betul. Kemudian kira-kira apakah ada tata cara atau jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus ini? Sebenarnya kita fleksibel saja sih. Maksudnya adakah laporan atau tidak? Ketika ada laporan kita tidak lanjut, mungkin kita atur jadwal investigasi, jadwal musyawarah kapan. Dan mungkin lebih cepat lebih baik gitu aja. Biar
masalah ini segera terselesaikan dan ada tindak lanjutnya. Dan mengikuti langkah-langkah yang tadi ya, Iya. mulai kita tunggu laporan, Iya. investigasi, kemudian pemanggilan si aktor anggap ya Pak, Pengambilan pengambilan keputusan. keputusannya, kemudian merefleksikan dengan Evaluasinya. betul. Kemudian ada tidak seseorang atau pihak lain yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini? Tentunya ada Bu. Di sini alhamdulillah rekan-rekan dirinya kompak, sudah memang mindsetnya sudah kita satu server gitu ya. Juga alhamdulillah komida juga mendukung, ibu pengawas mendukung ya. Ketika ada satu masalah yang mungkin besar kecilnya itu bisa kita selesaikan bersama. Alhamdulillah. Berarti satu lembaga sudah terkondusif tadi ya Pak ya. Sudah satu kata, satu iya, satu tujuan gitu ya. Jadi kalaupun ada sebuah masalah ini gampang atau mudah untuk diselesaikan bersama. Yang sulit itu kan ke orang tua. Betul. Ya kita harus bagaimana baiknya berkomunikasi dengan mereka. Kemudian satu lagi hal yang perlu saya tanyakan yaitu pembelajaran apa yang jenengan bisa ambil dari kasus dilema etika ini, Pak? Pembelajaran intinya dalam suatu mengambil keputusan itu kita tidak boleh menyerah. Dalam mengambil satu masalah apapun, baik besar kecil itu harus ada penanganannya. Mau kecil mau besar, apalagi yang lebih besar lagi kita perlu komunikasi tadi, bersama tadi, perlu juga sharing dengan yang lain. Pertimbangan nanti di akhir ketika keputusan ini diambil akibatnya apa gitu. Karena ada efek apa? Efek ke belakangnya itu bagaimana? Bisa enggak lebih baik enggak? Saya kira cukup dulu Pak wawancara saya tentang kasus dilema etika. Semoga kasus yang Bapak Budi hadapi kali ini bisa terselesaikan dengan baik dan menghasilkan hasil yang terbaik nantinya. Jadi saya mohon undur diri ya Pak Budi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Ibu. Pada kesempatan kali ini saya mewawancarai Ibu tentang dilema etika dan rujukan moral. Sebelumnya ada tidak kasus di sekolah Ibu yang tentang dilema etika? Ibu merasa ini benar, melakukan di satu sisi benar, di sisi lain pun benar. Ada nggak sih? Kalau yang tahun pelajaran sekarang saya kira tidak ada, tapi kalau yang tahun kemarin itu saya merasa ada. Kira-kira bisa tidak Ibu bercerita sedikit tentang dilema etika yang sedang Ibu hadapi di tahun kemarin? Itu hanya tentang siswa yang istilahnya tidak mau masuk gara-gara satu kurang dukungan orang tua. Yang kedua memang boleh dikata siswanya sendiri mungkin ya seperti yang malas gitu aja. Sedangkan kami sudah melakukan satu kunjungan ke sana, tidak hanya satu kali, berembuk sama orang tuanya, tolong Pak ini kalau bisa Bapak sempatkan untuk mengantar, karena mungkin sudah lama tidak masuk, dia merasa malu atau bagaimana sama temannya. Saya minta tolong orang tuanya diantar Pak. Sanggup, orang tuanya sanggup, tetapi buktinya anak itu tetap tidak masuk sampai pada waktu ujian baru masuk. Lalu dari cerita dengan yang diceritakan sebenarnya menarik sekali gitu, bahwa di sisi lain sekolah masih menerima tapi sisi siswa masih belum mau masuk. Baik Bu. Lalu bagaimana caranya dengan mengidentifikasi masalah tersebut? Dan setiap masalah perlu kita identifikasi dulu, kita cari
awalnya bagaimana? Cara jenengan untuk mengidentifikasinya gimana? Ya, saya berkolaborasi dengan teman-teman guru yang ada di sini. Saya tanya, saya masuk di sini kan sudah semester genap. Awalnya bagaimana si anak ini sampai tidak masuk lama? Sudah nunggu, sudah sering kali didatangi ke sana. Ternyata tetap anak itu masuk satu kali, terus lama sekali tidak masuk. Waktu masuk sekali itu dia merasa malu sama temannya karena sudah lama tidak masuk. Sampai di sekolah itu pun teman-temannya ada yang ya sedikit molok-olok gitu. Akhirnya dari sana saya tanya, saya sharing-sharing awalnya bagaimana. Terus teman-teman dulu tuh bercerita bahwa itu adalah korban perceraian orang tua. Yang pertama identifikasi dulu ya Bu masalahnya, kemudian mencari informasi lebih, mencari informasi. Setelah informasinya agak banyak yang saya ketahui, saya juga ikut ke sana, berkunjung ke rumahnya. Pada saat ujian, tolong Pak, ujian sudah kurang 1 minggu, minta tolong sampai antarkan supaya dia mau masuk dan mengikuti ujian, supaya nanti pada saatnya dia bisa juga lulus seperti teman-temannya yang lain. Kemudian kira-kira dalam pengambilan keputusan supaya si anak ini bisa lulus sekolah nantinya, bagaimana, cara apa yang Ibu lakukan? Karena si anak ini tadi kan sudah tidak mau sekolah lagi gitu. Kira-kira supaya anak ini tetap tidak putus sekolah, karena tidak mungkin kita akan membuat atau mengeluarkan dia dari sekolah ini. Kira-kira keputusan apa yang Ibu buat untuk hal ini? Sebetulnya bukan masalah dia dikeluarkan sih. Kalaupun seumpama saya tidak menjemput dia, kami semua guru tidak menjemput dia, maka dia pasti akan drop out gitu. Nah, karena itu kami membuat kebijakan seandainya ada yang perlu diselesaikan dengan anak itu, tolong diselesaikan. Mari kita selesaikan bersama, dan itu supaya ya itu tadi memenuhi syarat supaya dia bisa lulus dari sekolah ini dan menyandang ijazah seperti yang lain. Kemudian apa menurut Ibu dari kejadian ini tantangan atau hambatan yang paling besar yang dihadapi ketika melakukan keputusan tersebut? Tantangannya apa? Hambatannya yang paling besar? Tantangan yang utama tentunya ya komplain dari wali murid yang lain. Itu yang utama. Karena keadilan yang lain bagaimana dan kita kasihan gitu. Iya. Di satu sisi sifat manusiawi kita, di sisi lain ya kita harus menghadapi ya komplain itu tadi dari wali murid yang lain. Selanjutnya Bu, kira-kira ada tidak faktor lain atau orang lain atau hal lain yang membantu Ibu dalam membuat keputusan ini dari masalah ini? Ya, kalau yang membantu sih semua guru yang ada di sini semuanya membantu, dari informasi, dari solusi, kemudian dari keputusan akhir. Semua rekan guru di sini membantu saya. Bagaimana caranya supaya si anak ini bisa berhasil juga dan meredam komplain dari wali murid yang lain. Berarti guru di sini sudah solid ya Bu, sudah. Alhamdulillah. Kemudian hal terbaik apa yang Ibu dapatkan setelah Ibu membuat keputusan untuk anak ini tadi dengan memperbolehkan dia sekolah, kemudian menghilangkan semua tanggungan-tanggungan yang ada, kemudian sudah. Alhamdulillah. Kemudian hal terbaik apa yang Ibu dapatkan setelah Ibu membuat keputusan untuk anak ini tadi dengan memperbolehkan dia sekolah, kemudian menghilangkan semua tanggungan-tanggungan yang ada, kemudian juga tidak memberatkan si anak ini tadi. Kira-kira hal baik apa yang bisa Saman ambil dari kejadian ini?
yang bisa saya ambil atau hikmah dari semua ini itu ya apa itu namanya, si anak ini bisa menerima keadaannya, kemudian dia juga bisa mengikuti kewajibannya, dan alhamdulillah kami semua tidak ada ganjalan apapun, sehingga semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kami. Menurut saya itu sebuah keputusan yang sudah baik sekali. Dengan juga sudah memikirkan nanti akibatnya di jangka pendek ketika anak itu tidak melanjutkan sekolah, juga memikirkan bagaimana jangka panjangnya ketika anak itu nanti putus sekolah ya gitu, dan juga dengan sudah memikirkan bagaimana hasil akhir ketika saya memutuskan hal ini gitu. Ternyata tetap semua keputusan itu ada tantangan sendiri gitu, ada tantangan sendiri, ada kelebihannya sendiri gitu. Jadi setiap keputusan pasti ada tanggung jawab yang diambil gitu. Saya rasa wawancara saya dengan Bu Hairani saya cukupkan dulu. Terima kasih atas infonya, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu bagi bersama saya di kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih karena saya dipercaya untuk menjadi narasumber dunia. Ya, sama-sama. Ya, sampai gitu Bu. Saya pamit undur diri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.